Huo Yuanting juga terkejut saat melihat tubuh api sejati Chen Ping. Ayah, keterampilan apa yang dimiliki anak ini? Dia tidak takut api. Huo Dong bingung saat melihat tubuh Chen Ping seperti makhluk abadi yang turun, tidak takut dengan api. Anda harus tahu bahwa dia tidak takut dengan api pamungkas karena segel api ilahi. Tapi Chen Ping tidak memiliki harta karun. Dia tidak takut dengan api pamungkas hanya dengan menggunakan keterampilannya. Dan sepertinya skill yang dilakukan oleh Chen Ping sangat unik dan misterius. Tubuh Dharma Api Sejati. Tubuh Dharma Api Sejati dari Sekte Xian kita yang hilang. Bagaimana orang ini bisa mengetahuinya? Bagaimana dia bisa mengetahui tubuh Dharma Api Sejati? Aneh, sangat aneh. Kenapa tepatnya, Huo Yuanting tidak mengerti mengapa Chen Ping, seorang pria yang baru beberapa hari berada di Sekte Xian, bisa menguasai tubuh Dharma Api Sejati. Apakah api Dharmakaya yang sebenarnya? Huo Dong bertanya. Api sejati Dharmakaya adalah keterampilan rahasia pemimpin sekte pertama dari Sekte Xian. Namun, pemimpin sekte pertama tiba-tiba menghilang, dan api sejati Dharmakaya telah lama hilang. Untungnya, Paviliun Sutra kami memiliki catatan, tapi mereka tidak lengkap, tidak ada yang bisa mempraktikannya. Saya ingin tahu dari mana anak ini mempelajari tubuh Dharma Api Sejati. Apakah pemimpin pertama Sekte Xian kita masih hidup? Huo Yuanting mengerutkan kening, bingung. Huo Dong juga tercengang saat mendengar bahwa apa yang digunakan Chen Ping adalah keterampilan rahasia Sekte Xian. Bagaimana Chen Ping ini bisa mengetahui keterampilan unik dari Sekte Xian? Namun, melihat Ziwo tidak dapat melukai Chen Ping, Huo Dong memegang segel api ilahi dengan niat membunuh di wajahnya, dan energi hitam mulai memenuhi tubuhnya. Huo Dong menggunakan segel api ilahi untuk menahan serangan api pamungkas Chen Ping, sambil menggunakan metodenya sendiri untuk menargetkan Chen Ping. Karena Chen Ping tidak takut marah, dia akan menggunakan metode lain. Selama segel api ilahi ada di tangannya, Chen Ping tidak akan menimbulkan banyak ancaman atau bahaya padanya. Gelombang kicauan hantu terdengar di sekitar Huo Dong, dan seluruh Sekte Xian sepertinya telah menjadi api penyucian di bumi. Kicauan hantu ini sepertinya keluar dari neraka, meneriakkan ketidakadilan. Suaranya sangat asli channel fix silaturahmi. Setiap suara membuat gendang telinga orang serasa tertusuk. Banyak orang menutup telinga dan merinding di sekujur tubuh. Di Xianmen yang panas ini, mendengarkan kicauan hantu, semua orang gemetar, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Saat energi hitam aneh terus meningkat dalam kehampaan, seluruh ruang formasi dipenuhi kabut hitam. Jika tidak ada tirai tipis yang menghalanginya, kabut hitam ini akan menyelimuti seluruh gerbang Xian. Namun, tirai tipis tidak dapat menghalangi suara, dan kicauan hantu membuat banyak murid Sekte Xian tidak dapat menahannya, dan darah benar-benar mengalir dari telinga mereka. Terlebih lagi, pikirannya sedikit gelisah, seolah dia bodoh atau takut. Teknik macam apa ini? Suaranya saja bisa membuat orang mengigau. Ini adalah suara neraka dari Sekte Wajah Hantu. Konon hanya biksu di alam Mahayana yang bisa melakukan teknik semacam ini. Tapi Huo Dong ini hanya berada di puncak alam kesengsaraan. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Master Sekte tua itu sedikit mengernyit dan berkata, dia paling banyak berurusan dengan Sekte Wajah Hantu, dan sering berkelahi dengan orang-orang dari Sekte Wajah Hantu. Jadi dia paling tahu tentang beberapa teknik Sekte Wajah Hantu. Ayah, teknik ini terlihat sangat menggertak, tapi bisakah kamu membunuh seseorang dengan suaramu? Zuling bertanya dengan sangat bingung, kamu tidak mengerti. Suara semacam ini bukanlah cara untuk membunuh orang, tapi digunakan untuk mempengaruhi pikiran orang dan mengganggu penilaian mereka. Huo Dong akan mengambil tindakan nanti dan itu tidak terduga. Kata Master Sekte tua dengan sedikit khawatir. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana Huo Dong ini bisa melakukan teknik alam Mahayana? Dia tidak berada di alam Mahayana. Saat Zuling mendengar ini, dia berkata dengan gugup. Master Sekte tua itu menatap segel api ilahi di tangan Huo Dong, dan berkata sambil berpikir, jika tebakanku benar, itu pasti karena segel api ilahi. Huo Dong ini tiba-tiba kembali ke Sekte Xian dan sangat terburu-buru. Untuk menemukan segel api ilahi, Anda harus mengandalkan segel api ilahi untuk menerobos ke alam Mahayana. Analisis pemimpin sekte lama itu benar. Huo Dong mengandalkan segel api ilahi untuk melakukan teknik semacam ini, dan Huo Dong sudah berada di ambang terobosan saat ini.
Setelah mendengarkan kata-kata pemimpin sekte lama, Zuling memandang Chen Ping dengan gugup, dan kemudian berteriak dengan keras, "Adik laki-laki, hati-hati, Huodong kemungkinan besar akan menerobos ke alam Mahayana, kamu harus berhati-hati." Tirai tipis tidak dapat mengisolasi suara, jadi Chen Ping dapat mendengar suara Zuling dengan jelas. Mendengar Zuling mengingatkannya, Chen Ping menoleh ke arah Zuling dan tersenyum dan berkata, "Terima kasih, kakak senior, karena telah mengingatkanku. Bahkan jika dia benar-benar menerobos ke alam Mahayana, aku tidak takut. Aku akan mengalahkannya sampai dia menelepon ayah." Nak, menderita kematian? Huodong tiba-tiba memerah karena marah setelah mendengar kata-kata Chen Ping. Kabut hitam terus menyebar, membungkus seluruh tubuh Chen Ping. Chen Ping meraih pedang pembunuh naga dan menyaksikan kabut hitam halus berkumpul di sekelilingnya. Chen Ping menebas dengan satu pedang. Kabut hitam langsung terpotong, yang membuat Chen Ping sedikit terkejut. Namun tak lama kemudian, kabut hitam perlahan berkumpul kembali dari tempat terputusnya. Ini bukan kabut, Chen Ping sedikit mengernyit. Begitu dia mengayunkan pedangnya, dia tahu bahwa kabut hitam yang menyebar di depannya tampak seperti kabut. Tapi itu bukanlah kabut sama sekali. Namun saat Chen Ping sedang berpikir, tiba-tiba dari kabut hitam, cakar hitam besar datang ke arah Chen Ping, disertai dengan suara kicau hantu yang menakutkan. Cakar ramping itu langsung menuju ke jantung Chen Ping, tampaknya berniat untuk memukul Chen Ping sampai mati. Ketika Chen Ping melihat ini, dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, cakarnya langsung terpotong, dan kemudian jatuh ke tanah. Tapi setelah cakarnya jatuh ke tanah, langsung berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Tapi saat berikutnya, cakar yang lebih tajam datang ke arah Chen Ping. Pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping terus melambai. Selama cakar tajam ini dipotong, cakar tajam ini akan berubah menjadi kabut hitam lagi. Ketika Chen Ping melihat ini, dia menembakkan dua bola api. Dia tahu bahwa benda-benda ini takut terhadap api, jadi gunakan saja api untuk membakarnya. Tapi setelah dua bola api pamungkas ditembakkan, tidak ada suara dalam sekejap, dan semuanya disedot oleh Huodong menggunakan segel api ilahi. Memang ada sesuatu tentang teknik ini. Chen Ping tertutup oleh kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya. Selain hantu yang melengking, dia juga diserang dari segala arah dari waktu ke waktu. Tidak peduli bagaimana Chen Ping melawan, dia tidak bisa membunuh makhluk di kabut hitam. Zuling melihat semuanya dan tiba-tiba menjadi gugup. Sepertinya, seperti yang dikatakan ayahnya, serangan Huodong tidak terduga. "Ayah, tolong beri saya nasihat. Apa yang harus saya lakukan?" Zuling cemas, tidak mudah bertemu Chen Ping. Dia adalah penggemar kecil Chen Ping. Jika Chen Ping meninggal seperti ini, dia akan sedih. Pemimpin sekte tua melihat pertempuran di depannya, tapi tersenyum tipis dan berkata, "Audio asli channel Fix Silaturahmi. Pernahkah kamu melihat bahwa Chen Ping sangat percaya diri? Dia hanya bermain-main dengan Huodong sekarang." Tidak peduli metode apapun yang digunakan Huodong, Chen Ping tampaknya tidak terlalu peduli. Dia seharusnya sudah menyadarinya sejak lama. Chen Ping memang yakin bahwa dia masih memiliki trik yang tidak berguna, yaitu segel jiwa dari segel api ilahi. Meskipun Huodong memegang segel api ilahi dan mengenali tuannya, itu tidak ada gunanya sama sekali, cangkang kosong. Selama Chen Ping mengorbankan jiwa segel api ilahi akan segera berada di tangannya, dan dia juga akan mengambil inisiatif untuk mengklaim pemiliknya. Bagaimanapun juga, Chen Ping menyerahkan jiwa segel ini. Jiwa segel ini adalah dasar dari segel api ilahi. Alasan mengapa Chen Ping belum mengeluarkan jiwa Yin adalah karena dia ingin bermain dengan Huodong. Di saat yang sama, dia juga ingin melihat apa yang begitu kuat dari sekte meringis. Dua bola api tertinggi Chen Ping barusan tidak mengeluarkan suara, jadi dia meletus lagi di sekujur tubuhnya, memancarkan api-api tertinggi dalam jumlah besar. Pada saat ini, seluruh tubuh Chen Ping seperti orang yang terbakar. Dan setelah kabut hitam di sekitarnya bertemu dengan api, kabut itu benar-benar mundur dari tubuh Chen Ping. Huodong mencibir, dan segel api ilahi langsung menghasilkan kekuatan isap yang sangat besar. Semua api di sekitar Chen Ping langsung diserap oleh segel api ilahi. Namun Chen Ping tidak panik sama sekali, karena cepat atau lambat segel api ilahi akan menjadi miliknya, dan bahkan jika segel itu diserap oleh segel api ilahi, Chen Ping tidak akan kehilangan apapun.
Pada saat yang sama ketika api pamungkas pada Chen Ping menghilang, dua cakar tajam menyerang lagi. Untungnya, Chen Ping bereaksi dengan cepat dan memotong cakar tajam tersebut dengan pedang pembunuh naga dalam sekejap. Hahaha, biar ku beritahu, teknikku bisa membuatmu mati. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Huo Dong memegang segel api ilahi dan berkata dengan bangga. Ketika Huo Yuanting melihat ini, dia menghela nafas lega. Bahkan jika Chen Ping tidak dipukuli sampai mati setelah ini, dia akan tetap dimakan hidup-hidup. Chen Ping melihat ekspresi bangga Huo Dong dan tersenyum dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keterampilanmu yang rusak? Aku hanya membujukmu untuk bersenang-senang. Dalam kabut hitam ini, ada monster berkaki banyak yang tersembunyi, dan semua cakar ini diserang oleh monster berkaki banyak itu. Hanya saja monster berkaki banyak itu telah menyatu dengan kabut hitam dan tidak terlihat sama sekali. Dengan kata lain, kabut hitam bukanlah kabut. Kabut hitam ini adalah bagian dari monster berkaki banyak. Mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, Huo Dong sedikit mengernyit dan berkata tidak percaya. Bagaimana kamu tahu? Apakah aku mengatakannya dengan benar? Melihat ekspresi Huo Dong, Chen Ping langsung tersenyum main-main dan berkata, sudah kuduga. Tapi aku tidak menyangka akan tertipu oleh tulisanmu yang buruk. Melihat ini, Huo Dong berkata dengan wajah dingin, Chen Ping, meskipun kamu menebaknya, kamu tidak akan pernah bisa membunuh monster itu, karena kamu tidak akan pernah bisa menemukannya. Apakah kamu dapat menemukannya atau tidak? Itu bukan terserah kamu. Chen Ping tersenyum tipis, lalu lampu merah menyala di dahinya. Kemudian mata aneh tumbuh dengan cepat di dahi Chen Ping. Melihat pemandangan aneh Chen Ping, semua orang tercengang. Huo Dong dan Huo Yuanting juga melihatnya dengan tidak percaya. Mereka tidak mengerti, bagaimana mungkin Chen Ping, yang begitu baik, tiba-tiba menjadi tertarik. Saat mata Tianming Chen Ping terbuka, seluruh dunia berubah menjadi berantakan. Tidak peduli apa itu terlihat di mata Tianming. Ini adalah tipuan Raja Iblis Ciyun. Di tempat kecil seperti alam surgawi dan manusia, tidak ada yang bisa lolos dari deteksi mata Tianming. Di bawah pandangan Tianming, monster berkaki banyak itu dengan jelas muncul di depan Chen Ping. Chen Ping, yang memegang pedang pembunuh naga, langsung menusuk bagian vital monster berkaki banyak itu. Tadi, Chen Ping hanya bisa bertahan secara pasif, jadi dia hanya bisa memotong cakar monster berkaki banyak itu, tapi tidak bisa melukai monster berkaki banyak itu sama sekali. Tapi sekarang berbeda. Dengan restu dari Tianming, Chen Ping bisa dengan jelas melihat sosok monster berkaki banyak itu. Dengan satu tusukan pedang pembunuh naga langsung menembus tubuh monster berkaki banyak itu. Segera setelah itu, api pada pedang pembunuh naga menyala dan nyala api yang dahsyat terjadi. Monster berkaki banyak itu mengeluarkan kicauan seperti hantu dan segera dilalap api. Melihat ini, Huo Dong buru-buru menggunakan segel api ilahi untuk menyerap api. Tetapi monster berkaki banyak itu telah menghilang. Kabut hitam di langit juga menghilang bersamaan. Melihat kabut hitam yang menghilang, Huo Dong merasa sedikit bingung. Dia tidak mengerti seberapa banyak yang diketahui Chen Ping, biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan. Tekad Sekte Xian akan kuat, dan ketiga mata tadi jelas merupakan keterampilan yang sangat kuat. Dan Chen Ping juga memiliki 6 jenis api pamungkas. Siapa orang ini? Mengapa alam melampaui kesengsaraan tingkat keempat memiliki hal-hal ini? Huo Dong dipukuli sampai menjadi autis oleh Chen Ping. Dia menggunakan segel api ilahi untuk menampilkan semua teknik yang hanya bisa dilakukan dalam perjalanan besar sekte meringis. Tapi dia tidak menyangka bahwa Chen Ping akan dengan mudah mematahkannya.